Assalamualaikum, halo, nama gue Yudan and welcome back to my channel. Ya, ketemu lagi di podcast gue. Podcast kali ini tidak tentang pergalauan lagi, tapi tentang jurusan gue. Karena beberapa hari yang lalu gue WFH alias work from home. Yang gue kerjakan sekarang adalah OT webinar. Ini gue record pada akhir bulan Juni. Singkat aja nih, gue ngambil dari berbagai sumber aja sih, jadi harap maklum. Building Information Modeling, atau kita lebih sering mendengar istilah BIM, bukan BIM, adalah suatu proses yang dimulai dengan menciptakan 3 dimensi model digital bangunan secara virtual, dan di dalamnya berisi semua informasi bangunan tersebut yang berfungsi sebagai sarana untuk membuat perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pembangunan, serta pemeliharaan bangunan tersebut beserta infrastrukturnya bagi semua pihak yang terkait di dalam proyek seperti konsultan, owner, dan kontraktor. Karakteristik BIM. BIM. Ketika kita akan menerapkan BIM pada suatu proyek, maka akan mempengaruhi cara kerja kita. Karena semua proses mulai dari desain konsep, 3D modeling, menganalisa bangunan, membuat gambar kerja 2 dimensi, penjadwalan proyek, sampai dengan perhitungan RAB, rencana anggaran biaya, semua dikerjakan secara bersamaan. Pada proyek yang kompleks seperti high-rise building, di mana proyek melibatkan beberapa pihak, maka diperlukan adanya suatu koordinasi dan kolaborasi data. Kenapa kita membutuhkan BIM? Dengan BIM, kita memiliki permodelan 3 dimensi sehingga komunikasi menjadi lebih mudah dan jelas, dan ketika terjadi permasalahan dan dapat dengan mudah dideteksi sehingga membantu kita melakukan evaluasi dan membuat keputusan desain. Dengan BIM kita mendapatkan informasi RAB, kebutuhan jumlah volume material, serta estimasi biaya yang lebih cepat dan akurat karena datanya dikeluarkan oleh model yang kita buat. Dengan BIM memudahkan kita untuk berbagi, sharing data, serta menggunakan data. Karena kita menggunakan satu data tunggal untuk bekerjasama secara online, cloud, dan juga mempermudah kita untuk mengakses pekerjaan baik di meja kerja maupun ketika di lapangan. Dengan BIM, maka bangunan dapat kita analisa terlebih dahulu seperti efek terhadap beban yang diterima, angin, cahaya, dan panas, sehingga performa bangunan sesuai dengan yang diharapkan. Keuntungan kita menggunakan BIM, kita dapat selalu berinovasi untuk menghasilkan bangunan yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas, karena biaya dapat kita prediksi sebelum pelaksanaan pembangunan. Dengan sistem koordinasi dan kolaborasi antara pihak yang terkait proyek, maka memudahkan komunikasi dan membuat keputusan sehingga mempercepat pelaksanaan proyek, dapat menghasilkan bangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Karena bangunan yang baik tidak hanya dilihat dari segi bentuknya saja, tapi juga waktu, yang biaya pengerjaan, serta hemat energi. Dapat disimpulkan, BIM itu bukan aplikasi tetapi metode pengerjaan. Misalkan yang sekarang drafter cuma menyerahkan dokumen itu secara manual dan gambarnya itu pun masih 2 dimensi. Dan sekarang BIM itu ada levelnya juga, termasuk 2 dimensi, yaitu meliputi denah, tampak, dan potongan. Dan sekarang tambah 3 dimensi itu modeling, 4 dimensi itu modeling 3 dimensi plus data scheduling, 5 dimensi itu 4 dimensi ditambah data estimasi atau kuantitas, dan harga 6 dimensi itu 5 dimensi ditambah data sustainability, dan 7 dimensi itu 6 dimensi ditambah data facility management application. Oh ya, gue jelasin apa itu data sustainability dan facility management application nih.
Data sustainability itu berkaitan dengan energi analisis, green building element, green building certification tracking, dan green building point tracking. Nah, jadi yang gue sebutkan itu pun jadi kayak masalah penghijauan itu dia juga menggunakan BIM sih, karena pernah dengar yaitu QHSE itu quality, healthy, safety, and environment itu ternyata berkaitan tentang itu. Terus dan facility management application berkaitan dengan building life cycles, BMS build data, BIM cost operation and maintenance, dan BIM digital list planning. Jadi bisa menghitung alat berat juga sih BIM itu sebenarnya, karena ini sebenarnya BIM itu teknologi sih sebenarnya. Ya, jadi silakan cari search di Google aja. Jadi BIM itu dari tahap perencanaan sampai finishing ini menggunakan teknologi sih. Itu yang gue udah sebutkan sebelumnya. Jadi semua aplikasi CAD dan lain-lain itu ini wajib digunakan karena sangat penting buat kepentingan konstruksi dan konsultan. Jadi khususnya kontraktor dan konsultan itu semuanya harus menggunakan aplikasi seperti SAP 2000, terus AutoCAD, terus ya seperti 3D model seperti Revit dan Trimble dan Trimble Tekla dan sebagainya. Emang udah harus bisa digunakan karena ini sudah industri 4.0 sih. Akhirnya juga bisa juga bawa podcast di dalam minat gue, karena emang udah lama banget di pikiran gue ya itu ilmu kuliah harus diterapkan. Ya udah kuliah 6,5 tahun kok nggak diterapkan. Jadi barangkali ada yang mau bertanya soal ini, silakan tulis di kolom komen, dan barangkali ada masukan juga tulis di kolom komen juga ya. Ayo, jangan malas untuk tulis di kolom komen. Oke, don't forget like, comment, and subscribe my channel. And masih WFA, and stay calm and stay healthy.